Oke, baik. Nah, Kalina gimana? Apakah sudah siap, Kak? Oke, sudah. Yuk, Oke, baik. boleh. Oke, Oke, aku terima mulai kasih lagi. banyak. Iya, thank you Fazar, thank you. Halo semuanya, hari ini 33 orang ya. Eee, targetnya 51 kah kayak kemarin? Nanti kita sambil tunggu teman-teman untuk join ya di sini karena baru 5 menit. Oke, selamat datang kembali, selamat datang kembali dan bertemu saya lagi. Sekarang tidak pakai masker gitu. Baiklah, sekarang nih kita akan masuk ke ibaratnya sudah mulai ya programnya. Kalau kemarin pengenalan dasar sekali tentang apa sih yang akan kita gali di Indonesia, sekarang kita, masuk ke materinya. Nah, tapi tentu masih tahapan satu dulu. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, nah suara dan layar saya jelas? Sudah bisa terlihat ya? Oke, thank you. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang pertama itu mengenal alat produktivitas kantor nih. Jadi kalau misalnya bekerja, baik itu oke di sini, konteksnya kantor atau misalkan bekerja secara apa ya, formal gitu ataupun kalian, dalam perkuliahan lah ya gitu. Ini tentu ada alat pendukung dalam hal ini bukan apa namanya, bukan tools, secara fisik, tapi lebih ke, aplikasi-aplikasi yang mendukung produktivitas pekerjaan. Nah, apa aja sih itu? Kita akan kenalan di sini. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Jadi untuk diniatkan nih, karena kita akan mulai di sini selama 2 jam, dari jam 7 sampai jam 9 malam, kalau misalkan kita on time. Dan di sini diharapkan semuanya punya niat yang sama untuk belajar, punya, tujuan yang sama yaitu ingin menggali ilmu dan nanti ilmunya digunakan untuk hal, yang baik ya untuk tujuan, mencapai tujuan masing-masing. Yuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, silakan dimulai. Oke, amin. Oke, kita mulai. Seperti biasa relaksasi dulu, tarik nafas dan hembuskan, jangan terlalu tegang hari ini karena masih permulaan nih gitu dan kalau ada yang habis pulang kerja atau kuliah juga cooling down dulu gitu supaya ada ruang di, otak untuk menerima ilmu lagi ya. Silahkan rileks dulu, setelah itu saya beri waktu 5 detik. Oke, kita mulai. Nah, alat produktivitas kantor. Hmm, kira-kira alat produktivitas kantor tuh apa sih? Boleh dijawab di chatroom. Yuk yuk yuk, kira-kira apa sih? Oke, komputer laptop, penunjang kinerja, penunjang iya bener sih. Heeh, tools, laptop, WiFi, mhm, oke oke. Rata-rata adalah semua tools atau alat yang dapat digunakan untuk, menunjang aktivitas pekerjaan di kantor, baik itu secara tools kasar atau, alat pendukung berupa aplikasi. Nah, di sini yang kita akan pelajari adalah terkait aplikasinya. Teman-teman maaf, ya betul. Nah, salah satunya gini, teman-teman bisa jadi ada yang sudah mengenal ini, ada juga yang belum mengenal ini nih. Sebelumnya entah di sekolah atau di, pekerjaan nih, ada yang sudah pernah menggunakan Google Workspace belum? Boleh di chatroom aja. Sudah ya? Oke, mayoritas sepertinya sudah pernah ya. Jadi Google Workspace itu adalah salah satu, produk dari, eee, Google Group ini digunakan untuk, menunjang produktivitas pekerjaan atau korporasi ya, secara korporasi. Di sini, sistemnya cukup banyak, seperti
atau aplikasinya cukup banyak. Di sini kamu sepertinya lebih familiar menggunakan atau melihat itu ada Gmail ya, apalagi kalau, perlu macam-macam biasanya mulai dari GoPay, Gojek sampai ke checkout Shopee, sampai ke buka aplikasi baru. Nah, itu kayaknya semua sudah, link ke dalam email ini, Gmail. Kemudian ada Google Calendar ini untuk manajemen kalender, untuk manajemen schedule, jadwal, kemudian ada, meeting lain-lain itu dimasukkan di Google Calendar. Google Drive ini layanan untuk penyimpanan data, jadi, supaya data itu tidak ada di dalam, drive, hard drive saja di dalam laptop itu kan sangat resikonya tinggi ya kalau hilang atau rusak gitu. Jadi, saat ini sudah banyak yang menggunakan Google Drive atau, cloud services ini untuk menaruh data. Kemudian Google Meet ini platform meeting sama seperti ini, Zoom gitu, terus kemudian ada kalau Microsoft punya, dia punya, Microsoft Outlook gitu ya. Terus ada juga Google Docs, ini pengolah kata, kalau teman-teman familiar dengan Microsoft, itu punyanya Words, kemudian ada Google Spreadsheet, ini aplikasi spreadsheet, terus Google Slides, ini untuk presentasi, dan Google Formulir, Google Form, ini untuk pengumpulan data, dan Jamboard, ini untuk board online. Board online atau bayangannya itu papan tulis online. Bisa jadi ada yang sudah pernah pakai, bisa jadi ada yang, belum pernah memakai yang ini, itu nggak masalah karena, memang peruntukannya, mmm, tergantung ya situasional sih. Nah, aplikasi mana aja sih dari yang 1, 2, 3, 4, 8, 9 ini yang sudah pernah teman-teman gunakan? Boleh di-share di grup, di chatroom. Semua udah ya? Oke. Hampir semua kecuali Jamboard, hampir semua kayaknya, oke. Oke, Jamboard belum? Yes. Slide, iya, Jamboard. Oke, that's okay, nggak apa-apa. Google Drive, Google Meet, oke, nggak masalah. Kita nanti akan melihat, kegunaannya apa sih gitu, ini buat apaan juga gitu ya. Oke, nah alat produktivitas kantor, kita masuk ke pengenalan yang lainnya. Di sini kan ada 2 yang mayoritas dipakai, yang mayoritas dikenal atau, eee, sudah familiar ya dari macam-macam kantor, baik itu yang startup maupun yang, sudah, cukup besar gitu, sudah cukup bonafit. Di sini ada Office 365, ini punya Microsoft atau Google Workspace. Seberapa penting sih alat-alat pendukung, produktivitas ini? Jadi ini sangat penting, ini perannya untuk efisiensi dan kolaborasi tempat kerja. Jadi, kalau kamu pakai yang manual sekali gitu ya, tabelling, misalkan tidak memakai pun, hal-hal atau aplikasi ini, pasti ya kamu gunakan hard copy manual gitu, bikin tabel sendiri itu, wah, buang waktu, terus buang kertas gitu ya, wasting time, wasting money, wasting paper, sangat-sangat tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian juga untuk dukungan kolaborasi. Jadi dengan aplikasi, kedua media, pendukung, produktivitas kantor ini juga mereka punya, apa infrastruktur yang jelas dari segi aplikasi, kemudian mereka juga punya ekosistem yang jelas dari link satu aplikasi ke aplikasi lain, ini untuk mendukung kolaborasi dengan user lainnya ataupun kolaborasi antar aplikasi. Jadi ini sangat mendukung, kalau misalkan ada, skema-skema tugas yang memang beririsan dengan satu sama lain. Nah, kalau ini Office 365. Saya tidak tahu apa ada yang pakai atau enggak, biasanya ada juga sih di beberapa perkuliahan yang sudah memperkenalkan ini. Di sini ada Outlook, ini email, OneDrive, ini layanan penyimpanan, kemudian, ada Teams, ini platform untuk meeting, ada Microsoft Word, saya rasa ini paling familiar ya, Excel, kemudian ada, PowerPoint. Nah, ini yang aplikasi pengolah presentasi. Kira-kira aplikasi mana aja dari Microsoft 365 ini yang udah pernah kamu gunakan? Ini hanya sebagian saja ya.
Oke. Mhm. Semua kecuali Outlook Teams, semua kecuali Outlook OneDrive Team. Mhm 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 mhm. Oke, oh ada yang sudah pernah semuanya ya. Outlook, semua kecuali Outlook OneDrive Team. Oke, good. Oke, saya kenalkan dulu. Jadi kalau kenapa sih ada Outlook sama, MS Teams ini gitu, ya semua kecuali Teams. Kalau korporasinya besar dia rata-rata menggunakan, 365 atau, beberapa aplikasi lain misalkan saya lupa sih namanya kemarin itu dia punyanya Linux, kenapa? Karena untuk sistemnya sendiri secara, sekuritasnya domainnya itu gimana ngejelasinnya ya, kalau teman-teman IT, dia itu punya pribadi gitu, punyanya si perusahaan. Jadi berbeda dengan, Google kalau misalnya ya alamat email itu kan @gmail. Nah kalau Outlook itu bisa nama perusahaan dot apa, misalnya com atau .id. Jadi domainnya, bisa dimiliki oleh perusahaan itu sendiri gitu. Itu kenapa, kadang kala email resmi, kebanyakan email resmi itu menggunakan, Outlook ya dari korporasi. Saat ini sih itu yang, bisa dibilang lebih powerful. Kalau platform meeting memang yang, saat ini powerful untuk, eee, meeting secara online itu Zoom menurut saya pribadi secara kalau misalnya keluar gitu ya, eksternal seperti yang kita lakukan saat ini itu Zoom paling powerful ya. Platform meeting dari Teams maupun dari, tadi temennya satu lagi Google Meet itu punya keterbatasan masing-masing karena mereka tidak menjual itu untuk keluar sebenarnya. Jadi platform meeting untuk Teams ini, biasanya digunakan untuk meeting-meeting personal atau seperti Google Meet juga meeting-meeting personal, meeting-meeting pendek gitu. Nah, kalau, Teams ini meeting personal di dalam perusahaan, internal saja, intra perusahaan, tapi lebih kompleks biasanya dia memang bisa merekam segala hal sih. Jarang digunakan ya karena biasanya tadi user gitu, antar user 365 atau, jika ada dari luar mau ke internal semacam interviewing itu juga menggunakan ini biasanya gitu. Jadi ada sisi, lebih ke konfidensialnya ya di sini. Kenapa bukan jarang yang bisa, jarang yang mendapatkan kesempatan pakai ini. Oke, persamaannya apa aja sih? Yuk kita lihat. Jadi Word sama, apa ini Google Workspace ini menulis dokumen, kemudian presentasi, ini PowerPoint dengan, tadi ya slides, data, ini Excel dengan spreadsheet, email, Outlook and Gmail, meeting video call, Teams dan Google Meet, kalender, ini ada 2 ya, jadi Outlook bisa digunakan untuk email sekaligus kalender. Tapi kalau Gmail itu email dan kalender dipisah. Bisa dipisah, tidak dalam satu aplikasi yang memang embed gitu ya, dia memang bisa dipisah. Kemudian penyimpanan di sini Drive dan, Cloud dan Note, di situ ada Google Note, di dalam Microsoft Office 365 juga sebenarnya ada Google Note, kemudian ada Google Form, dan aplikasi pendukung lainnya. Jadi masih banyak lagi sebenarnya, aplikasi pendukung di dalam Google Workspace maupun 365, Office 365 yang memang, dipakai sesuai peruntukan gitu. Jadi kalau memang butuhkan, kira-kira ada nggak ya untuk bikin, chart atau lain-lain, ya tentu ada. Nanti, namanya beda-beda gitu. Kalau dalam 365 kita pakai Visio, kalau misalnya di Google Workspace, saya belum tahu ya itu ada atau enggak gitu. Bahkan untuk kalau sekarang bahkan sudah ada AI-nya ya, di di MS, 365 dan kalau nggak salah AI itu di kalender Google juga udah ada gitu, tapi untuk chatroom, kayaknya belum. Zoom sudah punya dia untuk, Google Meet, untuk meeting, sorry. Terus kenapa sih Google Workspace dan 365 ini dipakai? Kenapa mayoritas gitu? Jadi dia punya kemampuan kolaborasi yang ditawarkan. Yang pertama itu dokumen sharing-nya real time. Jadi kalau pekerjaan itu, misalkan dokumen sharing-nya ada downtime-nya, misal saya kerja jam segini, terus saya kirim ya, emailnya ternyata keterima 3, 4 jam lagi gitu.
Misal kejadiannya adalah ya tidak ada apa-apa sih gitu, nggak ada suatu misalnya jaringannya lagi down atau lagi ada suatu apapun. Nah itu kan akan mempersulit tim lain yang memang menerima, apa, yang perlu menerima dokumen tersebut itu untuk melanjutkan pekerjaan. Jadi kenapa sih, ini digunakan tadi, karena untuk collaborate, dokumennya bisa terbagi secara real time. Kemudian bisa mengedit dokumen itu bersama jadi sharing user. Kemudian komunikasi tim juga integrasi, jadi bisa bareng-bareng ini bisa komen A, B, C, D, G walau tidak berada dalam satu tempat. Jadi teman-teman bisa, secara apa ya, hybrid atau misalkan work from anywhere gitu, dari mana aja bisa menggunakan di dalam suatu tools yang sama. Kemudian juga, penyimpanan dokumen yang terpusat. Nah ini nih, suatu data itu kalau sekarang kan kayaknya banyak ya yang dengar kata-kata keren macam, "Oh big data analysis, wih aku mau jadi data analis." Cie, pokoknya keren-keren deh. Apalagi ada juga banyak course-course yang nawarin, "Yuk jadi data analis." Wah jadi ini data itu. Eee, tapi nomor 4 ini yang jadi penting, mau jadi data analis percuma kalau datanya nggak ada. Mau jadi data analis percuma kalau datanya itu nggak jelas, masih scatter. Penyimpanan dokumen tuh tidak terpusat, masih di sana di mari. Jadi perlu apa, perlu ada manual juga nih ngumpulin datanya lagi. So, masih akan kembali ke basic-nya di sini, kenapa ini membantu sekali yaitu Google Document 365 ini supaya penyimpanan dokumennya terpusat, oh ya sudah di OneDrive saja, di satu cloud system gitu. Jadi tidak kemana mana nggak ada yang, oh ya sudah saya simpen di laptop saya aja deh, embed di dalam apa, hard drive-nya gitu. Nanti kalau orangnya nggak iya iya kalau orangnya masih kerja di situ, tiba-tiba dia resign terus dendam, habis itu, "Ah nggak aku kasih password-nya gitu, biarin aja, bodo amat." Biasanya saya sakit hati sama atasan, terus dikunci. Lah, gimana dong kalau kayak gitu? Yang rugi siapa? Yang rugi perusahaan juga kan. Jadi, apa, untuk mencegah hal-hal seperti ini dan itu memang terjadi pada nyatanya, makanya saya berani ngomong kayak gini. Untuk mencegah hal seperti ini yang merugikan, perusahaan dan tidak hanya perusahaan ya, kalau memang, tadi kelakuannya satu orang, tapi kan yang ngerjain data itu yang butuh orang lain juga ya gitu, tidak hanya secara korporasi atasannya dia aja gitu. Nah jadinya, diputuskanlah bahwa ada satu tools yang namanya, Google OneDrive atau sorry, OneDrive atau Google, Drive ini untuk memusatkan dokumen ditaruh di sana. Jadi yang punya akses besar itu adalah kuncennya perusahaan, misalkan orang IT-nya saja gitu. Jadi dia punya akses ke manapun sehingga data tetap aman. Tetap aman dimiliki oleh korporasi gitu. Oke, nah tampilannya Microsoft Office dan, seperti ini kurang lebih. Ini saya kurang tahu ini versi berapa ya gitu, tapi, kalau Microsoft Word seperti ini pakai sampling. Kemudian ada Excel seperti ini, saya rasa cukup banyak ya teman-teman yang pakai Excel, tapi yang ini versi yang sudah, visualisasi data ya gitu. Kalau ada yang nanti kayaknya Power BI juga nanti akan seperti ini, tergantung si datanya mau kayak apa. Terus, Microsoft PowerPoint tentu di sini, make it simple aja kalau misalnya presentasi. Saya sering lihat ada tutorial yang kayaknya, "Wah presentasi keren, animasi gini gini gini." Itu tergantung industri aja deh gitu. Jangan terlalu terlalu banyak estetika atau macam-macam juga nggak terlalu dibaca. Terus Microsoft Teams kurang lebih seperti ini, nanti akan saya tunjukkan seperti apa visualisasinya, dengan aplikasi yang memang dari korporasi saya sendiri. Kemudian Outlook kurang lebih seperti ini gambarannya, ini versi bagian kalendernya ya, nanti ada bagian emailnya, kemudian ada OneDrive. Nah, untuk supaya lebih kebayang, kita ke 365 sebentar, saya akan share tools yang wah ini real time ya. Oke, sebentar ini karena ini milik saya jadi ya sudahlah, eee, ini jadwal saya. Oke, halo selamat datang di ini adalah Microsoft Teams. Microsoft Teams di bagian kalender tadi kan bisa dilihat bahwa ada Outlook bagian kalender ya. Outlook itu email, ini Outlook email.
tapi ada kalendernya dia di sini. Ini kamu bisa lihat jadwal, schedule lain-lain. Ini nyambung ke Microsoft Teams meeting tadi di sini, schedule meeting, dia akan masuk ke dalam Microsoft, Teams. Ini schedule saya. Terus kemudian juga di sini bisa berbagi langsung di OneDrive. Tadi kan ada ya Google OneDrive-nya, maaf ini saya blok. Terus kemudian juga di Teams ini, bisa dimasukkan ke dalam grouping juga. Oh, saya masuk di bagian mana aja sih? Misalkan ada bagian sini, kemudian aplikasi lainnya, jadi bisa saling integrasi dengan seluruh aplikasi yang memang didukung oleh Microsoft. Di sini tidak hanya aplikasi buatan Microsoft saja, tapi juga kolaborasi dengan, apa ya, eksternal. Jadi, para startup, owner eksternal yang memang kerjasama dan, oh oke, dia bisa diakomodir oleh Microsoft, so mereka bisa bikin satu ekosistem. Jadi ini sangat banyak kalau misalnya dibilang ya, untuk aplikasi pendukung lainnya. Oh, kamu bisa cari di sini. Ini mirip ya kurang lebih ginilah, tergantung dari kebutuhannya apa aja. Oke, ini dari 2. Kemudian, oke. Oke, apalagi ya? Kemudian tadi apalagi ya yang belum? Loh 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 loh, kok hilang? Apalagi yang belum? Mmm, mhm mhm mhm. Tim sudah, Outlook sudah, eee kalau Word atau PowerPoint saya rasa standar ya. Oke, oh oke, coba saya buka Visio ya. Sebentar, Visio. Kemarin ada kenapa saya kenalin ini, karena kemarin ada anak magang yang dari Indonesia cerita katanya, "Kak, saya disuruh bikin, apa, struktur organisasi perusahaan dialihkan dari gambar gitu, dari Excel," katanya, dari Excel ke PowerPoint. Mmm, di situ kayak, "Aduh kasihan amat kamu, Excel ke PowerPoint itu that's so yesterday caranya." Jadi, itu terlalu jadul buat saya. Kita biasa kalau di Microsoft itu ada satu tools yang namanya, Visio. Jadi kalau sebenarnya, ada aplikasi eksternal lain ya yang free, cuma tidak se-powerful ini sih. Ini gunanya nah ini saya nggak tahu nih ada teman-teman teknik nggak ya di sini. Jadi kalau teman-teman teknik biasanya ini menggunakan ini buat, apa, ya buat, ketika engineering ya, kalau misalnya anak-anak bagian apa ya, instrumen atau, salah nih, teknik elektro gitu, biasanya di bagian, engineering ini dia akan pakai. Kemudian kalau bisnis, teman-teman bisnis atau teman-teman, dari sistem gitu yang bikin, eee, apa, flowchart gitu ya, flowchart dia bisa pakai ini atau pakai networking, jadi untuk visualisasi yang lebih mudah. Kalau teman-teman corporate strategi gitu, nanti ada posisi lain namanya corporate strategi, biasanya dia melakukan ada organization development juga atau, matrikulasi development. Nah, di sini di organization chart atau bahkan ketika teman-teman dari back end developer atau front end atau full stack developer gitu, mereka mau bikin blueprint-nya, gimana sih ini, apa flow dari desain aplikasi yang akan kita buat, itu pakai software and database. So, ini cukup powerful untuk digunakan ketika memvisualisasikan flow-nya seperti apa. Atau misalkan mau membuat, gambaran, oh kayak gini ya, apa, wewenang dari masing-masing atau PIC-nya gitu. Jadi ini salah satu contoh yang dimiliki oleh, Microsoft gitu, karena saya lebih familiar di Microsoft makanya, saya terkesan promosi gitu ya, ya memang begitu sih. Tapi, kita akan belajar dua-duanya gitu, karena saya paham bahwa tidak semua akan menggunakan Microsoft Office. Kenapa tidak semuanya akan menggunakan Microsoft Office? Soalnya, mereka butuh license untuk bisa iya betul, tergantung bisa untuk, dibayarin kantornya pakai apa. Microsoft 365 dan, gini, kalau perusahaan itu biasanya sudah punya prestis, dia akan beli original.
Dia akan beri original dan menganggap bahwa, "Oh, saya sudah pakai ini secara original, saya akan beri license, compliance ya, istilahnya itu compliance. Compliance itu sudah sesuai tatanan hukum yang berlaku, dia beli, hak cipta dan lain-lainnya, dia punya tentu saja dia jor-jor punya uang, maka dia akan ya nggak masalah pakai yang, seperti ini pun," gitu. Dan, tugas kita misalnya tugas kalian adalah sebagai, pengguna gitu, mau pakai apapun itu adalah menguasai basic-nya dulu. Ini buat apaan sih? Kemudian kalau sudah dikasih, apa yang bisa saya maksimalkan dengan tools-tools ini? Karena percuma aja kalau misalnya kamu dikasih, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, itu sama kayak dikasih Lamborghini tapi nggak ngerti caranya buat nyetir, gitu ya. Oke. Oke, selama ini kita di MS Office, fungsi MS Office apa yang paling sering kamu lakukan? Kamu gunakan, sorry. Boleh langsung di chat room. Oke, Word, Excel, PowerPoint, Word, Excel, PowerPoint, Word, Excel. Oke, Word and Excel, Word, Excel, PowerPoint. Oke, mostly Word, Excel, PowerPoint ya, 3 ini karena memang, bisa oke, bisa menggunakan ini. Oke, oke, oke. Good, Word, Access, Access. Oke, jarang juga ya pakai Access. Good, Excel, PowerPoint. Kalau laporan Word. Oke. Oke, memang, yang paling powerful 3 tadi ya, karena banyak sekali dokumen-dokumen yang berupa tulisan. Kayaknya sampai saat ini saya belum dapat sih 3 pengganti aplikasi yang lebih powerful ya. Walaupun Google ada gitu, tapi ketika disandingin, dengan Microsoft Word atau Excel yang memang punya, familiar sendiri, itu, sangat powerful, apalagi kalau teman-teman udah ngerti betul ya, advance dalam pengetahuannya. Oke, tapi kita akan belajar di workspace karena tadi ada catatan di chat room ada satu jawaban yang benar, tergantung dari perusahaan mau bayar ini kayak gimana. Jadi, eee, belajar 2 ya gitu, karena tentu saja tadi, teman-teman pengen kerja di suatu tempat, oke, saya, akan kerja di suatu tempat, saya akan support sebisa mungkin. Kasih alatnya kayak gimana, "Oke, saya punya tools-nya kayak gini, no problem. Saya punya tools-nya Google Meet, maaf, saya punya tools-nya Google Workspace, saya punya tools-nya Microsoft," misalnya gitu. Kamu bisa dua-duanya, kan oke ya, gitu. Oke, kita masuk ke dalam Google Workspace, di sini ada Gmail, sangat familiar ya saya rasa. Nah, kebalikannya dengan Outlook tadi, kalau itu berada dalam di internal, kalau Gmail ini saya rasa jauh lebih powerful ketika itu ke eksternal. Dia global scale. Kemudian, Google Meet, es ada Google Docs, dokumen, Google Sheet, familiar ya, mirip sekali dengan, Excel, Google Slides, G Drive, ini saya rasa cukup banyak nih yang G Drive, Google Calendar, eee, ini bisa Google Calendar ini saya nggak tahu buat teman-teman ada yang bisa nyambung nggak ya, tapi di aplikasi di handphone saya sih bisa, Xiaomi sih bisa langsung di kalendernya. Kemudian, Gform. Nah, oke, biar lebih kebayang, boleh langsung ke Google Workspace. Sebentar ya, kita lihat dulu. Set. Oke. Hmm.
Oke, selamat datang di Google, salah satu search engine atau mesin pencarian paling powerful sedunia saya rasa ya. Google yang pertama, kemudian ada beberapa hal lain, DuckDuckGo, terus apa lagi ya, ada Doodles, terus ada sebenarnya ada Yahoo ya, ada macam-macam sih. Cuma saat ini sepertinya yang paling besar pengaruhnya di Google. Google punya macam-macam di sini, kamu bisa lihat kalau untuk mencari si workspace-nya itu tadi, itu ada di titik ini ya, Google Apps, di sini ada titik 9 ini, kamu bisa masuk ke sini, scroll paling bawah nih, kalau kalau paling atas kan ini ada Meet, Chat, Contacts, Drive, Calendar. Nah, ini tadi ke salah satu yang sudah disebutkan yang untuk kerja, depends kamu akan tergantung ya kamu akan pakai News atau tidak, tergantung dari pekerjaan yang kamu lakukan. Kemudian ada Docs di sini, Sheets, Slides, kemudian ada Jamboard yang tadi tergantung untuk kolaborasi, ada Forms, kemudian, yang lainnya gitu ya. Ini tergantung, kebutuhan dari pekerjaannya itu seperti apa aja, tapi tadi untuk, melihat kesamaan dengan, dokumen, aplikasi di MS365 kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang ada di, aplikasi atau, eee, aplikasi pendukung di Google, Workspace gitu. Saya tidak bisa klik ini karena ini, private. Saya belum bikin dummy account buat, sharing ya, sebentar. Tapi saya rasa lebih familiar sih buat teman-teman terutama di contoh tadi di Google Workspace ya, karena sebenarnya secara tidak langsung banyak terutama kalau kegiatan umum ya, kegiatan, kamu suka ke acara, kamu suka ke lapangan gitu, atau kamu lagi kemana lah gitu ya, tiba-tiba ada orang yang, Kak boleh nggak ini Kak boleh nggak ini?" Sambil minta tolong isi ini ya formnya. Nah, jadi ada hal-hal, yang secara tidak langsung membuat kamu terekspos gitu dengan si Google, Workspace ini. Sebentar, oke. Oke, nah dari yang tadi sudah dilihat, fungsi Google Workspace apa aja sih yang sering kalian pakai? Boleh di-share di chat room. Oke, mari kita lihat. Mhm mhm mhm. Oke, Gmail, G Drive, Spreadsheet, Gmail, G Drive, Spreadsheet, Dokumen, Gmail, Calendar, G Drive, G-Form. Ah hah, ah. Drive, Mail, Calendar. Oke, mostly sudah kebanyakan sudah pernah bersentuhan ya atau menggunakan itu. Oke, good. Oke, karena sudah melihat, cukup banyak yang sudah berinteraksi dengan kedua aplikasi dari, pendukung perkantoran itu ya, pendukung kinerja di dalam, kegiatan perkantoran. Nah, kita masuk ke studi kasus pertama. Kemarin kan, saya pas pengenalan awal itu yang pertama ya di breakout room. Nah, nanti kita akan ketemu lagi studi-studi kasus, ini akan masuk ke breakout-breakout room. Waktunya 20 menit, saya akan bacakan studi kasus yang pertama ini, teman-teman bisa baca di sini, dan nanti siap-siap untuk, para tutor, serta admin nanti untuk memasukkan teman-teman ke breakout room ya. Oke, saya bacakan dulu. Studi kasus yang pertama, membandingkan Microsoft Office dengan Google Workspace. Di sini kamu adalah admin intern di PT ABCD dan Ibu Dora di sini adalah supervisormu.
Nah, dia memberikan kamu tugas untuk merapikan dan mengolah 2 dokumen. Link dokumen bisa dilihat di bawah, nanti akan di-share. Nah, klik dan download file tersebut, bagi kelompok kamu jadi 2 tim, satu tim menggunakan Microsoft Office, satu tim lagi menggunakan Google Workspace. Rapikan dokumen tersebut menggunakan aplikasi yang diminta selama 8 menit, dan setelah dirapikan, diskusikan mengenai kelebihan kekurangan dari software yang tim kamu gunakan. Jadi di sini ada 2 tugas, yang pertama rapikan, yang kedua adalah diskusi tentang kelebihan dan kekurangan. Kemudian rangkum hasil diskusi kamu dalam bentuk dokumen PDF dan kirimkan hasil diskusinya ke LMS Indonesia masing-masing dengan subjek nama lengkap kamu underscore studi kasus satu. Oke, di sini ada linknya, sudah ada link satu, ini squadnya Faiz Adiningtyas dan squad Paulina, Sarah, dan Tutor Renaldi. Oke, breakout room selama 20 menit. Waktu pembagiannya adalah 8.55 ya. Oke, yuk saya stop share di sini buat teman-teman. Yes, di LMS nanti. Ya, betul sekali, Yogi. Oke, nanti akan di-share di breakout room. Jadi kalau ada singkatan BOR, ini maksudnya breakout room ya, teman-teman. Iya, sudah dimasuk-masukkan. Silakan, Fazar. Good.
Oke, halo. Baik. Iya. Oke, sudah kembali lagi ya di sini. Seperti biasa, yuk kita presentasikan sedikit nih hasil dari diskusi teman-teman. Boleh dari apa ya? Mm, 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 mm. Oh, udah ada yang ngacungin tangan. Oke, good. Tadi Clara duluan yang saya lihat. Boleh Clara dari kamu? Halo, Oke, halo. oke. Next Yogi ya di sini ya. Oke, yuk. Jadi kan tadi kelompok kita membandingkan antara Google Doc sama Microsoft Word. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kalau di Google Doc itu pengerjaannya kan secara online. Jadi Mm-mm. antara anggota satu dengan anggota lain tuh bisa saling mengerjakan dalam satu waktu, tapi beda tempat. Terus kalau auto save-nya tuh juga ada di Google Doc. Kalau di Word itu kekurangannya, kalau mau sharing antar kelompok itu harus upload dulu ke email, kekirim filenya dulu, nanti download dulu, jadi agak ribet. Terus kelebihannya yang di Word itu, kalau filenya mau di-save dalam bentuk apapun, misal PDF atau Mm-mm. file yang um, 97 template 97 itu lebih lebih mudah di Microsoft Word. Oke, oke, oke. Itu Oke, aja sih, terima. Kak. Oke, baik. Terima kasih, Clara. Oke, boleh dari Yogi yang kedua. Habis ini Mahfud ya. Baik, terima kasih Kak Lina. Oke. Di sini saya cuma menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Clara ya. Ini mungkin terkait toolsnya Kak, tata letak toolsnya. Kalau di Word itu lebih spesifik dan kita tinggal memilih kalau mau merubah tata letak, merubah hurufnya itu langsung nampak gitu ya Kak ya. Tetapi kalau di Google Doc, eh, eh, mungkin sebelumnya saya mendapat kebagian grupnya itu membedakan Google dokumen dengan Word. Nah, di sini tambahannya itu dari segi tata letak tools aja, Kak. Kalau secara keseluruhan mungkin sama dengan Word, tapi tata letaknya aja. Mungkin itu aja, Kak Lina. Oke, thank you. Boleh langsung next, Mahfud. Iya, mungkin untuk kelompok kami untuk prakteknya belum sampai tuntas sih Kak. Namun ada Mm-mm. beberapa poin yang jadi catatan saat teman saya yang memakai Google Workspace, Google Spreadsheet itu gangguan, terjadi error, munculnya nilainya value gitu. Tapi saat saya coba untuk short di Excel itu berhasil. Mungkin baru sampai situ sih Kak. Oke. Oke, thank you, Mahfud. Terima kasih banyak. Next, Gina dari DCT. Baik Kak, terima kasih. Kalau dari squad kami tadi, dari kelebihan dari kekurangan dari Google Doc tadi pas kita mau akses bukanya itu ada request edit access Kak. Jadi kita harus mau minta request edit access dulu. Oke. Terus ya kelebihannya tadi saya mau nambahin teman-teman sekalian juga. Kelebihannya dari Google Docs itu kita bisa share link. Jadi kita bisa berbagi tugas, berbagi kerjaan kita ke teman-teman kita gitu, dan kita bisa melihat teman kita itu mengedit, mengubah dari kerjaan tersebut. Dan juga kekurangan dari Google Docs ini Kak, kerjaannya harus punya sinyal internet yang kuat. Terus kita kan ngerjain Google Docs ini harus online gitu. Dan juga kekurangan dari Google Docs ini fiturnya yang nggak selengkap kayak di Microsoft Office Kak. Oke, terima kasih Gina. Oke, Iya, langsung Kak. Edwin. Yes, thank you. Edwin. Yoga, saya dari kelompok istri ya. Kalau Oke. Halo juga. kita, Oh, ini perdana. iya, kebagiannya kan spreadsheet ya. Mm-mm.
sejauh yang saya gunakan sih, kalau digunakan spreadsheet itu lebih mudah karena autosave juga, dan autosave itu dia pakai penyimpanan eksternal yang sifat block atau duplikat. Sementara Excel pakai penyimpanan eksternal. Terus kelebihan Excel sih fiturnya lebih banyak ya, seperti disebutkan sebelumnya. Dan ada pintasan keyboard yang kayak kita Central P atau dan lain-lain. Jadi edit atau berapkan data lebih mudah. Sementara kalau di spreadsheet saya belum familiar dan menggunakannya secara manual buat rapin data. Oke. Seperti Oke. itu. Mm-mm. Oke, very good, Edwin. Sudah cukup terjemahkan dengan baik nih. Jadi teman-teman sudah cukup bisa melihat perbedaannya apa, sudah bisa menganalisa. Oke, good job untuk semuanya. Karena ini tadi sebelum dipanggil udah pada langsung raise hand ya. Gina, ada yang mau ditambahin? Oh, belum. Oke. Oke, thank you. Terima kasih untuk squad yang sudah sharing. Tenang, masih ada sesi lainnya. Oke, good. Squad batch yang ini semangat sekali dan beda lagi orangnya kayaknya ya yang open cam. So, saya hargai itu. Saya apresiasi itu. Very good, very good, very good. Oke, kita ke 1 minute reflection dulu. Jadi ini buat teman-teman sendiri nih, poin penting yang didapat hari ini apa aja? Terus bagian mana aja sih yang masih bingung? Kira-kira, oh saya yang ini nih. Oh, yang bingung yang ini nih, yang nanti akan dipelajari. Next itu apa? Gitu. Oke, iya dari Thomas. Kenapa Thomas? Ya, mungkin aku mau nambahin Kak bagian yang poin pentingnya aja kali ya. Aku mau nambahin yang bagian poin pentingnya itu, terutama di Google Workspace, di Google Docs, baik itu di Google Docs, Google Worksheet, Spreadsheet, sama Google Slide. Itu kan ada fitur autosave ya. Itu fitur autosave itu bisa berakhiran positif, bisa berakhiran negatif. Negatif kalau di mana yang mengerjakan ada salah. Jadi itu kan ada fitur autosave. Jadi langsung ke save yang salahnya itu. Positif di mana kalau yang ngerjainnya bener. Itu aja sih Kak, aku mau nambahin di poin pentingnya itu. Oke, baik. Thank you Thomas. Oke, Gina, gimana? Iya Kak, poin penting dan aku juga masih bingung itu Microsoft Outlook ya Kak. Soalnya saya baru pertama kali juga dengar Microsoft Outlook itu dan membedakan dari Microsoft yang lain tuh apa gitu Kak. Soalnya saya lihat Outlook tuh lebih ini ya Kak, lebih detail gitu. Di Outlook juga ada kalendernya juga gitu. Jadi saya masih poin penting sama masih bingung tuh di Microsoft Outlook-nya itu sih Kak. Oke, ya. Kebetulan untuk Outlook, ya thank you. Kebetulan untuk Outlook sebenarnya bisa sih kalian punya akun Outlook sendiri ya gitu, non korporasi itu bisa. Cuma versi lengkap memang biasanya di yang versi korporasi. Dia bisa buat dari meeting sampai scheduling sampai pengumuman, recall, penjadwalannya bukan yang hanya ada di kalender tapi juga ngelihat jadwal satu sama lain ada yang bentrok atau enggak, availability ada atau enggak, terus kemudian auto reminder yang berulang atau flagging dari mailing otomatis gitu itu juga ada, sampai reply otomatis kalau misalnya halo saya lagi nggak ada di tempat itu juga sebenarnya ada tapi ya tadi ya tergantung kesempatannya dapat atau enggak sih kalau dari korporasi gitu. Ya Gina kenapa? Oh, berarti Outlook ini lebih ke internal ya, Kak? Internal. Digunakan. Ya, kalau itu kebanyakan internal sih ya. Kalau maksudnya gini, kalau korporasi sih iya gitu. Tapi kalau yang kayak apakah ini bisa diakses secara global kayak lebih seperti ya open lah ya, open space itu seperti Google Mail enggak. Oke, terus tadi ada Michelle. Kak. Ya, Michelle? Ya, tadi saya mau malam Kalina, saya mau bertanya. Tadi saya yang di Excel itu jadi ada error gitu di short A sampai ZT gitu. Jadi buat pertanggalan itu kayak perubahannya salah terus value-nya gimana ya Kak? Kayak gimana tuh bentuknya?
Kak Ada Mahfud bisa jelasin itu. nggak ada screenshotnya ya? Kalau Dari ada, Kak Mahfud dia bisa jelasin. oke oke, boleh. Makasih. Iya, boleh Mahfud langsung. Ya, jadi Kak Michelle itu tadi kan sekelompok dengan saya, Kak. Mm-mm. Jadi di Excel versi saya itu waktu short bisa, tapi Mm-mm. saat di Kak Michelle itu muncul apa menu error pop up gitu. Nggak tahu sih tulisannya apa, atau mungkin Oh, atau karena beda versi atau gimana gitu ya, Kak. yang kalian lakukan hanya sort aja. Baru sampai short, Baru sampai short, bener Ya, Kak. Short, bukan short. ya short. Short itu pendek, short Ya, itu nyusun. short. Short, not short, short. Short yang A sampai Z itu. Yes, good. Oke. Oh iya Ya, ya. Nanti saya kalau nggak lihat pop up-nya kurang tahu ya. Saya nggak bisa analisa. Jadi maybe next kalau misalnya ada error boleh di screenshot aja. Jadi saya bisa kasih jawaban yang lebih tepat gitu. Kalau errornya pop up-nya, karena untuk sorting itu karena itu basic ya gitu. Jadi apa kalau A Z kah atau Z ke A kah atau malah nggak bisa ke sort errornya karena misalnya ada kolom yang ke number jadi disatuin. Nah, bisa jadi gitu. Jadi saya perlu baca pop up-nya dulu sih gitu, pop up errornya apa. Nanti baru bisa kasih jawaban. Oke. Jadi mohon maaf untuk saat ini belum bisa terjawab. Iya, kenapa Mahfud? Mau Mahfud. tanya lagi, Kak. Mm-mm. Jadi dari tadi kan yang dibahas kan untuk apa? Produknya dari Microsoft untuk meeting itu kan Microsoft Teams ya. Yes. Kalau bedanya dengan Skype itu apa ya, Kak? Kan Skype. sama-sama produk ya. Ya, Skype punyanya Eropa ya. Dia salah satu kalau pernah dengar negaranya itu ada negara kecil yang bikin itu nama Estonia. Jadi Skype itu memang salah satu apa tools meeting secara global ya. Kalau dulu sebelum ada Zoom, sebelum ada Google Meet dan lain-lain, Skype itu sangat-sangat populer. Sampai sekarang juga ada beberapa yang menggunakan itu secara populer. Saya kalau nggak salah teman-teman di Mekari ya, Mekari itu berarti apa? Yang punya aplikasinya One One HR Great Day. Nah itu dia pakai Skype karena secara pricing, secara harga untuk global meeting, jadi global nih kayak gini online gitu ya, global meeting sama call, maksudnya one real time call gitu, itu termasuk yang kalau secara korporasi itu lebih murah ya, lebih personal. Tapi kan sekarang ada yang namanya web WhatsApp Kak. Ada WhatsApp bisa langsung video call juga nih di luar negeri gitu nggak masalah. Nah tapi kan WhatsApp itu adalah sosial media ya. Dia konsep utamanya ada sosial media, dia adalah interaksi. Sementara kalau Skype itu lebih ke memang buat bekerja tujuannya. Dulu saya sempat pakai Skype juga ketika kerja dengan orang luar. Memang dia linknya itu kalau nggak alamat dan kalau udah oh ya kita mau yang resmi gitu paymentnya masih pakai CC ya masih pakai apa kredit card atau dulu ada PayPal punya gitu jadi sebenarnya itu salah satu opsi juga sih gitu hanya saat ini kayaknya dia lebih populer dipakai di Eropa ya karena masih apa banyak yang menggunakan itu. Walaupun saya tidak menampik kenyataan sih, sudah mulai tergeser ya semenjak ternyata, WhatsApp sudah mulai mendeliver ada web kalau udah lihat ya WhatsApp yang terbaru, web WhatsApp-nya dia yang, embed aplikasinya bisa apa, benar-benar di platform, benar-benar ada di, apa, PC, itu kan sudah bisa ada web meeting gitu. Jadi, hampir mirip sekali dengan apa yang dibuat oleh si Skype ini. Jadi, eee, bisa jadi ya sebenarnya mirip sih cuma, tadi ya dia terlalu khusus buat, meeting global meeting-nya aja, sementara aplikasi lain yang teman-teman sekarang lebih familiar semacam Zoom atau web WhatsApp atau Google Meet, itu punya yang namanya kalau, apa, aplikasi maaf, tim IT bilang, tim developer bilang itu suatu ekosistem, aplikasi yang sudah lengkap. Jadi nggak cuman ya udah kita meeting, udah gitu doang. Sementara kan meeting ada nyatetnya, terus kalau misalnya di Google Meet, oh saya bisa ada Jamboard-nya atau bisa lain-lain. Kalau di Outlook, saya bisa sambil voting, saya bisa sambil auto transcribe juga dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu yang
Setelah itu kalau udah datanya selesai gimana? Kalau di Microsoft Word bisa langsung nge-link ke Excel-nya dan lain-lain dan direct di situ. Kalau misalnya di Zoom dia langsung recording, langsung transcript, langsung ke YouTube. Jadi kekuatan seperti itu atau added value-nya si Skype ini yang saya rasa dia yang membuat dia agak kalah ya untuk bersaing dengan aplikasi semacam itu eh, saat ini gitu. Padahal dia sih ibaratnya dia suhunya dulu gitu. Zaman dulu sih ya, sekarang agak jarang yang dipakai gitu. Udah mulai pada beralih sih gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut dulu. Oke, tadi karena itu masih udah ditanyakan ya. Oke, nah Microsoft Office atau Google Workspace tadi banyak, oh ternyata udah ada komparasinya nih plus minus, terus kemudian ada juga dari sisi-sisi apa ya, ya pricing lah plus minus dan lain-lainnya gitu. Kalian sudah melakukan analisa sendiri, kalian sudah mencoba itu sendiri gitu. Nah ini tergantung lagi kebutuhan organisasi seperti apa, preferensial penggunanya kayak gimana. Oh saya sukanya kayak gini deh, saya sukanya yang begini. Jadi tentu itu pertimbangan-pertimbangan internal gitu. Kemudian yang ketiga tadi yang sudah saya sebutkan juga integrasi dengan sistem yang udah ada. Kalau misalnya patah-patah, satu sistem ini, satu sistem ini, satu sistem ini, satu sistem ini, aduh susah ya, ribet ya, ngapain pakai yang ini? Itu sama kayak, aduh gimana ya, saya nyontohinnya kalau di Indonesia itu misalkan, hmm, ada yang tahu aplikasi pembayaran namanya apa sih yang merah itu? Apa sih yang punya yang warnanya merah? Saya lupa. Bukan Dana. Bukan Dana biru ya. Merah tuh warnanya. Saya lupa. Apa tuh? Link aja. Oke ya, good, benar. Aplikasi pembayaran, oke. Nih, saya vote nih ya. Integrasi terhadap sistem yang ada. Begitu saya mengajukan pertanyaan ini, kamu akan dapat dengan mudah membayangkan kata-kata integrasi sistem yang ada ini seperti apa gitu ya. Kalau integrasinya bagus, kamu akan pilih itu. Kalau integrasinya buruk, kamu tidak akan pilih itu. Antara link aja dengan GoPay, kamu pilih yang mana? Dan kenapa? Tuh, ini sebut merek dulu, maaf ya. Tulis di chat room. I- mm, Oke, apa? Jangan keluar dari konteks. Link aja sama GoPay, jangan nyebutin yang lain. Kayaknya GoPay memudahkan. Nah, ini ya. GoPay memudahkan pengguna melakukan transaksi. Jadi integrasi sistem itu sebelum adanya GoPay, sebenarnya kan belum waktu ada Gojek, belum ada GoPay kan. Nah, sama halnya tadi integrasi sistem. Waktu adanya Google Workspace, yang ada duluan itu bukan Google Workspace-nya, tapi Gmail-nya kan. Nah, tapi dia pelan-pelan, dia bikin Gmail-nya, teman-teman udah bisa, oh kayaknya Gmail bisa pakai buat ini deh, adding tuh, ada Workspace, ini. Dan akhirnya nyambung semuanya. Sama seperti GoPay, bukan GoPay-nya duluan yang muncul ada Gojek-nya duluan. Habis Gojek, oh GoFood, oh ini. Link semua tuh ada, oh oke, saya punya infrastrukturnya, saya punya ekosistemnya, gimana ya untuk mempermudah semua akhirnya ada satu alat transaksinya fintechnya yaitu GoPay. Dia sudah punya ekosistem yang bagus, dia punya ekosistem yang kuat, embed itu mudah gitu. Bahkan sudah kolaborasi dengan Tokopedia dan sekarang katanya sudah kolaborasi dengan TikTok ya gitu. Jadi tidak perlu ada Alipay dan lain-lain untuk payment.
So itu se-powerful itulah yang namanya integrasi sebuah sistem gitu. Jadi bagaimana tadi pemilihan Microsoft Office atau Google Workspace ya tadi dipikirkan langsung integrasinya yang mana ya, preferalnya yang mana ya, kebutuhannya yang mana ya. Ini tentu saja nanti diputuskan bukan hanya buat teman-teman tapi oleh pihak manajemen gitu. Oke, kita akan masuk ke praktik yang pertama. Ini yang mudah dulu ya. Kita beginner, ini membuat dan menggunakan Google Form. Nah, ini yang tadi saya ceritain sedikit. Pernah ngisi yang kayak gini nggak sih? Yuk, kalau boleh share di chat room. Karena Google Form ini adalah suatu formulir online yang disediakan oleh Google. Oke, pernah ya. Visualnya hampir semuanya pernah nih. Oke, ada juga yang pernah bikin. Oke, good, very good. Oke, good. Oke, jadi Google Form ini tadi kebanyakan sudah pernah menggunakan, bahkan ada yang sudah pernah buat. Jadi ini adalah formulir online yang disediakan memang oleh Google. Nah, fungsi Google Form ini apa sih? Kalau tadi kan udah pernah pakai. Ini sesuai namanya, tentu ya kalian bisa menjawab itu. Coba, apa sih fungsinya? Apalagi tadi yang udah pernah bikin tuh, kurang lebih kamu pakai ini buat apa? Survei, cari data, daftar, betul. Formulir survei angket, himpun data. Ada lagi? Oke, rata-rata adalah lihat bentukannya ya. Mau buat survei untuk survei skripsi, mengumpulkan data, angket, kuesioner. Semuanya ini punya satu kesamaan yaitu data. Jadi dia memang mau ngambil datanya gitu sebelum nanti akan dianalisa lebih lanjut. Karena tadi ya untuk si Google Form ini tidak memerlukan akses yang memang kayak apakah saya perlu punya email atau enggak gitu, dia penting data mining-nya aja dan dia integrasinya langsung ke cloud system jadi lebih mudah untuk, recording data ke lapangan gitu. Oke langsung isi gitu. Oke good jawabannya. Nah, tadi mengumpulkan data-data yang dibutuhkan perusahaan untuk tujuan tertentu. Karena tadi teman-teman yang pakai itu buat skripsi, itu juga bisa digunakan untuk kegiatan perkuliahan ya. Intinya adalah mengumpulkan data-data untuk tujuan tertentu. Nah, tadi udah ada juga nih ya sebenarnya ini jawabannya ya, apakah yang bisa menyebutkan contohnya ini tadi ada buat survei angket, terus survei skripsi, terus tes secara online gitu. Oke, jadi ini udah ada contoh 3 ya. Oke, karena itu kita bisa langsung ke pendaftaran donor darah. Oke, SERVQUAL, survei kepuasan pelanggan. Next. Nah, buat teman-teman yang kemarin nih udah share juga ya, ada teman-teman yang sudah ternyata pernah berprofesi atau sedang berprofesi sebagai admin. Kira-kira sehari-hari nih admin pakai Google Form ini buat apa aja sih? Boleh di-sharing, open cam aja langsung. Boleh tapi di raise hand dulu ya. Gitu. Oke, ada yang mau? Wah, ada yang mau sharing kesehariannya menggunakan Google Form. Oke, Mas Yogi, boleh. Yuk. Kak Yogi, sorry, di sini katanya pakai Kak semua. Baik Kak, terima kasih Kak Lina atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya berbagi keseharian saya sebagai admin di bagian pelayanan di instansi pemerintahan ya Kak ya. Di sini memang berkaitan dengan Google Form dulu ya Kak ya. Itu kami di sini di pemerintahan sudah melakukan pelayanan secara online. Jadi masyarakat daftarnya dulu melalui Google Form, nanti terkoneksi dengan kami di kelurahan. Nah, kita proses, lalu masyarakat itu tinggal menjemput aja Kak dengan membawa berkas terkait surat-surat apa yang mereka perlukan. Jadi lebih meminimalisir
pemborosan waktu mereka dalam hal menunggu dalam segi pelayanan kami. Nah, jadi mereka cuma mengakses itu dari rumah atau dari mana saja dia bisa, dia berada. Ketika dia mau membutuhkan suatu administrasi yang berkaitan dengan kelurahan, mereka tinggal akses form yang sudah disediakan, lalu input apa yang diminta di dalam form itu, lalu mereka dapat pemberitahuan kalau surat yang dibutuhkan itu sudah bisa dijemput lagi gitu kan. Jadi tidak terlalu ramai masyarakat itu ke kantor lurah lagi. Mungkin itu aja Kak. Dalam efisien waktu aja gitu Kak. Oh, oke oke oke. Berarti digunakan untuk formulir pendaftaran tadi ya, pendaftaran untuk kebutuhan apa aja sih yang yang dibutuhkan oleh masyarakat nih untuk pengajuan surat-surat seperti apa, tipe-tipe. Jadi sudah benar-benar terkonsentrasi nih ya gitu. Jadi, lebih mudah begitu datanya ditarik sudah bentukan Excel, oke kalian isinya gini gini gini. Jadi teman-teman, dari masyarakat juga sudah secara mandiri sudah mengajukan dan dari, teman-teman admin juga sudah lebih mudah menangkap datanya karena sudah berbentuk digital gitu. Oke, thank you untuk sharing-nya. Iya, kita ke next. Yuk biar kita lebih kebayang kita langsung ke Google Form. Sebentar saya buka dulu. Mhm mhm mhm. Oh oh oh, oke oke. Oke, Google Form, nah kurang lebih seperti ini. Kamu bisa dapat ini juga tadi ya, link-nya ada di sini ya, di Google. Di sini di pojok kan. Jadi ketika masih halaman pertama dashboard-nya Google, kamu cari titik 9 itu, cari yang warna ungu, form, nanti, landing page-nya pertama seperti ini. Sudah ada template di bagian atas atau blank, kosongan sama sekali, atau misalkan ini contoh yang sudah saya buat ya sebelumnya, itu ini tahun-tahun lalu ini ya, di tahun 2017 sampai 2021. Nah, kita lihat yuk seperti apa sih customer feedback. Kok ini oh, ini lagi loading sih ya. Wait. Oke, kita coba. Mm, mm, mm. Nah, nanti kalau, memang berbentuk template gitu, dia akan mulai nih, eee ini adalah tampilan dari si pengeditnya ya atau owner-nya. Jadi, ini backdoor-nya seperti ini, kamu langsung terlihat nih ada, opsi untuk ngedit gitu ya, ada opsi-opsi untuk, mengisi dari kalimat-kalimatnya gitu. Nah, ini adalah, dari backdoor si, pembuat kuesionernya gitu. Beda dengan kalau misalnya sebagai pengisi gitu, itu kuisi, nah itu atau responden, nah itu akan, tidak terlihat nih opsi-opsi ini. Oke, got it. Di sini tadi ya bisa berupa eee, pilihan gitu, bisa berupa pilihan ganda, kamu bisa ini kan ya multiple choices, either checkbox gitu, drop down, terus bisa berupa kalau misalnya, oh ada file upload, oh silahkan masukkan data ke sini gitu. Terus kemudian ada multiple choice atau checkboard atau linear scale, misalkan bentuknya gitu. Ini skala Likert ya kalau yang kuliah masih ingat saya sebutin apa skala Likert. Nah, itu 1 sampai 5 gitu. Nah, kemudian, ada waktunya. Misalkan kamu perlu timer atau ada tanggal yang perlu dimasukkan. Jadi memang, banyak opsi yang bisa dilakukan tergantung sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi di sini nanti juga bisa ada title-nya kalau misalnya oke, di sini saya mau sub 1 tentang apa, sub 2 tentang apa gitu. Atau ada video juga masuk, kalau misalkan dia tadi ya ini berupa kuis, nonton dulu terus ada jawabannya. Nah itu jadi memang cukup variatif untuk, pengisian formnya, jadi tidak cuma satu tadi, either multiple choices aja kah gitu, atau pilihan ganda ya gitu.
Ataukah cuma isian saja seperti ini? Ini kan tulisan long answer text atau short answer text gitu. Oke, kurang lebih demikian untuk yang contohnya. Sebentar, saya slide lagi. Pindah layar, share. Oke. Nah, next. Kita masuk ke kasus ini ya. Oke, lihat di sini yang sudah saya share. Silakan dibaca nih ya. Nih, cermati kasus di bawah ini. Kasusnya seperti ini. Suatu hari Diana diminta untuk membuat form absensi kehadiran karyawan dalam pesta ulang tahun kantor. Diana pun membuat form seperti ini. Ya, formnya sudah di-share tuh oleh Mas Fazar di chat room. Nah, pendapat kamu tentang form yang dibuat itu seperti apa? Apakah form yang dibuat Diana ini efektif? Kejauhan. Ingat ya ini konteksnya. Saya bacakan ulang. Suatu hari Diana diminta untuk membuat form absensi kehadiran karyawan dalam pesta ulang tahun kantor. Diana pun membuat form seperti ini. Set. Apakah form yang dibuat Diana ini efektif? Form peserta ulang tahun kantor. Coba. Apakah pertanyaannya adalah apakah form yang dibuat itu efektif atau tidak? Oke. Salah. Jawabannya tadi ini udah ada nih. Saya bacakan ya. Tidak efektif, tidak. Oke, dengan screenshot yang pendek ini udah banyak yang bisa melihat nih ya. Tidak efektif, kurang efektif nih ya. Kenapa? Tadi ada yang sudah menjawab lengkap, yaitu tidak perlu sedetail nama ibu kandung, jumlah saudara, dan sebagainya. Tidak efektif karena tadi konteksnya adalah ulang tahun kantor. Hubungannya ibu kandung dan jumlah saudara itu apa gitu. Kecuali kamu memang mau bikin acara family gathering lain cerita. Terus terlalu banyak informasi yang tidak diperlukan. Oke, good jawabannya. Nah, kita reflection dulu di sini. Poin penting yang didapat dari case ini apa aja sih dan bagian yang masih bingung apa untuk Google Form ini. Oke, ini refleksi pribadi saja. Jadi poin pentingnya apa aja sih, terus yang masih bingung seperti apa? Tadi udah terlihat ya dengan jelas dengan contoh yang sebelumnya, apa aja sih ketika dalam membuat sebuah form yang perlu dipikirkan. Kalau masih ada yang bingung, that's okay. Kita belajar di sini. Oke, next. Ya, kita masuk ke studi kasus kedua. Itu untuk membuat Google Form. Oke, studi kasus kedua ini hanya 10 menit. Saya akan bacakan soalnya. Dan teman-teman silakan baca apa yang sudah tertulis di layar. Studi kasus 2 ini adalah buat Google Form. Jadi tugasnya adalah buat Google Form request peminjaman ruangan aula. Di mana terdapat
3 ruangan aula, yaitu aula lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Buat form request peminjaman ruangan aula, kemudian upload link Google Form yang sudah kamu buat dengan link yang lebih singkat. Jadi di bit.ly ya, itu ke LMS. Oke, tugasnya adalah buat form request peminjaman ruangan aula di mana terdapat 3 ruangan aula, yaitu di lantai 1, 2, dan 3. Oke, sudah. Saya rasa sudah cukup bisa dipahami ya untuk tugas yang ini. Yuk, boleh dari Mas Fazar, siap-siap teman-teman dimasukin ke breakout room dan nanti akan dibimbing. Oke, silakan join ya teman-teman.
Oke, halo, selamat datang kembali ya. Kita share sebentar. Oke, oke, baiklah, terima kasih. Nah, kita sudah kembali ke yuk sharing, review, dan feedback di sini. Yang sudah kalian lakukan di breakout room tadi selama 10 menit, boleh siapa yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Silakan langsung raise hand dari studi kasus terkait dengan form. Oke, Mahfud lagi. Next, lanjut. Sama Nada. Oke, yuk open mic-nya. Jawab ya Kak ya. Iya. Jadi mungkin tadi dari Squad Fantastic Four itu membahas bagaimana membuat form, isinya itu apa aja. Di sini saya kasih judul tuh peminjaman ruang aula. Lalu untuk poin-poin yang diisi itu ada nama berkaitan dengan peminjamnya, lalu posisinya sebagai apa. Lalu untuk pemilihan ruangnya, di sini saya kasih aula lantai 1 dengan kapasitasnya 50 orang, lantai 2 100 orang, lantai 3 75 orang. Lalu untuk saya ada poin kegiatan di sini bisa memilih antara rapat, seminar, training ataupun lainnya. Lalu berkaitan dengan peminjaman itu dengan tanggal, lalu untuk waktu penggunaannya. Yang terakhir itu ada kontak si peminjam, Kak. Oke. Oke, good. Terima kasih, Mahfud. Oke, next. Nada. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Berkaitan dengan GFOM-nya itu, dari diskusi kami yang pertama itu terkait dengan identitasnya, yaitu ada nama instansinya, nama divisinya, lalu ada nomor teleponnya. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan harinya, hari mau pinjamnya itu tanggal berapa, lalu pengembaliannya itu tanggal berapa, seperti itu. Lalu ada pun dari tujuan meminjamnya itu untuk kegiatan apa. Lalu ada jenisnya, jenis aulanya itu kan ada 3. Jadi bisa pilih aula 1, 2, atau 3. Lalu ada penjaminnya sih Kak, apa yang bisa dijadikan jaminannya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Oke, good job untuk 2 tim. Ada lagi yang mau sharing? Atau dari Fantastic Four and Dimkamto saja? Oke, 5. Oke, terima kasih untuk 2 tim yang sudah sharing. Oke, very good. Ternyata sudah bisa ya tadi memberikan atau membuat suatu form yang lebih efektif, efisien untuk teman-teman yang akan meminjam ruangan aula, di mana ada 3 lantai aula tadi ya. Ada ruang kamar makannya tentu ya, nama peminjamnya siapa, mau di mana, tanggal berapa pemakaiannya. Tadi saya belum dengar nih ada yang memberikan opsi nggak sih, butuh apa aja sih kalau misalnya selain, aulanya gitu, kemudian juga tadi udah ada ya, penjaminnya siapa gitu atau PIC-nya siapa karena takutnya ada kerusakan lain-lainnya gitu. Oke, but that's good, terima kasih banyak untuk yang sudah sharing. Nah, kita sudah di penghujung nih, kita 1 minute of gratitude dulu. Terima kasih dulu, bahwa teman-teman di sini sudah meluangkan waktunya, sudah sangat engage hari ini, bagus banget. Saya apresiasi sekali energinya sampai di jam, berapa nih, 25.02 ya, hampir jam 9 malam ini, energinya masih terpantau aman gitu, kalian excited untuk belajar gitu, sudah meluangkan waktu dengan baik di hari Jumat lagi ya, Jumat gitu, besok weekend gitu, besok juga silahkan, beristirahat dengan baik, jangan lupa jaga kesehatan, terima kasih untuk diri sendiri bahwa sudah meluangkan waktu untuk belajar dan mencari ilmu, karena ini adalah sebuah pilihan, kamu bisa memilih meluangkan waktumu 2 jam untuk berbagai hal, tapi kamu memilih untuk mencari ilmu, gitu. Itu adalah suatu hal yang sangat baik. Nanti bisa jadi ilmunya kamu tuangkan lagi ke orang lain gitu ya, kamu tularkan lagi bahwa, "Oke, saya belajar ini hari ini, tahukah kamu ABCDFG?" Gitu. Karena saya muslim, karena salah satu bentuk amal jariah paling baik adalah memberikan ilmu yang bermanfaat. So, bersyukurlah untuk diri kalian masing-masing gitu, sudah meluangkan waktu dan belajar hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini.
Kemudian di sini closing statement-nya adalah tiada kata akhir untuk belajar. Untuk saya pribadi juga bahwa belajar itu sampai detik terakhir saya bernafas akan selalu ada yang namanya yang perlu dipelajari. Kalau merasa kayaknya nggak ada lagi yang perlu dipelajari, sepertinya kamu perlu melihat dunia lebih luas lagi, gitu. Oke, kurang lebih demikian dari closing statement dari saya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke host di Mas Fazar. Yuk. Halo Fazar, boleh langsung Oke, diambil. siap. Terima kasih Kalina untuk malam hari ini gitu ya. Tadi pun kita udah belajar tentang Google Form dan juga Google Docs, Excel dan lain-lain gitu ya teman-teman. Jadi aku harap teman-teman bisa dieksplor lagi gitu ya. Apalagi kan Excel gitu ya. Excel itu banyak formula-formulanya mungkin bisa dieksplor lagi. Kadang juga ada kesamaan antara spreadsheet dengan Excel gitu ya untuk formula-formulanya. Jadi silakan dipelajari kembali teman-teman. Jadi jangan cuma malam ini gitu teman-teman. Aku harap teman-teman bisa eksplor lebih jauh diri teman masing-masing gitu. Dan juga jangan lupa tadi tugas-tugasnya yang studi kasus itu bisa dikumpulkan di LMS ya teman-teman. Deadline-nya 2 hari setelah hari ini. Jadi mungkin yang tadi belum di PDF-in silakan di PDF-in teman-teman. Jadi jangan lupa buat mengumpulkan karena itu bakal berpengaruh ke nilai teman-teman kalau nggak ngumpulin gitu ya. Dan itu pun jadi syarat kelulusan teman-teman gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa dikumpulkan gitu ya. Dan terima kasih teman-teman untuk minggu ini atas excitednya teman-teman. Teman-teman semangat banget hari ini karena seminggu ini juga sama Kalina. Terima kasih juga Kalina untuk minggu ini. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih.